Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jeffrey Afianta yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, sekali lagi saya sampaikan untuk Sobat 111, mitra kerja kami, baik Satker, Kementerian Lembaga, maupun Pemda. Begitu juga dengan rekan-rekan pers yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya lihat di sini sudah ada Tribun Flores dan RRI ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, lebih baik awalnya kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dahulu. Untuk Bapak Ibu hadirin, dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, anak tumpah darahku. Di sana berdiri dan kamu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, bangsaku semuanya. Allah jiwanya, bangsa badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu hadirin, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada narasumber utama kita, Kepala KPPN Ruteng, Bapak Justinus Kuswantoro. Untuk Pak Kus, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Halo. salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Irwan, Kepala KPP Pratama Ruteng. Yang kami hormati Bapak Nurdin, Kepala KPP Pratama Inde. Yang kami hormati Bapak Joko, Kepala KPBBC Labuan Bajo. Yang kami hormati Bapak Yosef Danu, Kepala BPS Manggarai. Yang kami hormati Bapak Ade, Kepala BPS Manggarai Barat. Yang kami hormati Ibu Sunarni, Kepala BPS Ngada. Yang kami hormati Ibu Angela, Kepala BPS Manggarai Timur. Yang kami hormati Bapak Salvador Pinto, Kepala BPKAD
Kabupaten Manggarai Barat. Yang kami hormati Bapak Robertus K. Bosco, Kepala BPKAD Kabupaten Manggarai. Yang kami hormati Bapak Abdullah, Kepala BKD Kabupaten Manggarai Timur. Yang kami hormati Bapak Maximus Ferdin Java Suri, Kepala BPKAD Kabupaten Ngada. Bapak Ibu Kuasa Pengguna Anggaran Wilayah Kerja KPPN Ruteng di 4 kabupaten yang kami hormati, dan para hadirin yang hadir, terutama mitra kami juga dari Tribun Flores dan RRI. Terima kasih atas perkenan kita semua untuk memenuhi undangan kami hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Pertama-tama kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, tanggal 23 Agustus kemarin kami sudah bersinergi dengan Kemenq 1, Kantor Pajak, Kantor Bea Cukai, dan KPPN, kemudian Kantor BPS untuk 4 kabupaten, dan Kepala BPKAD beserta timnya dari 4 kabupaten juga mengadakan forum koordinasi pengelolaan keuangan negara tingkat KPPN yang kami selenggarakan di Spring Hill. Bapak Ibu sekalian, forum ini dibentuk untuk bersama-sama kita mensinergikan antara Pemda sebagai pemerintah daerah dan Kemenq 1 sebagai perwakilan pemerintah pusat, serta BPS sebagai penyedia informasi-informasi data perekonomian, data-data yang diperlukan dalam rangka mendukung kajian bersama di forum koordinasi ini terkait perekonomian di tingkat daerah. Bapak Ibu sekalian, kami dari beberapa stakeholder ini bersinergi bersama-sama membangun komitmen, menyepakati pertukaran data, kemudian secara rutin kami akan melakukan koordinasi dalam setiap bulannya. Dan nanti juga dari koordinasi ini masing-masing mengangkat permasalahan kendala yang ada dalam rangka mohon maaf agak putus. Dalam rangka kebijakan fiskal, menggali permasalahan kendala yang ada, yang nanti harapannya masukan-masukan atas pelaksanaan anggaran pemerintah pusat maupun anggaran pemerintah daerah di daerah. Apabila terdapat kendala, baik secara teknis maupun secara kebijakan, dapat kami eskalasi kepada pimpinan tingkat regional, dalam hal ini Kanwil, atau bahkan tingkat pusat untuk mendapatkan solusi penyelesaian. Di samping itu juga di forum ini, harapan kami Pemda dapat menyampaikan juga potensi-potensi investasi di masing-masing Pemda, dan kita bersama-sama juga dapat melakukan sinergi pembinaan BLUD, termasuk juga dalam hal pengembangan UMKM di daerah. Bapak Ibu sekalian, forum ini harapannya akan berlanjut karena ini menjadi amanah atau amanat dari Ibu Menteri Keuangan agar apa yang diharapkan pemerintah pusat dapat
terimplementasi dengan baik di daerah. Karena pemerintah pusat itu bukan segalanya maha tahu, kalau tidak ada masukan informasi dari daerah, maka bisa ada miss. Itu beberapa hal terkait forum koordinasi pengelolaan keuangan negara. Baik, mungkin selanjutnya izinkan kami menyampaikan rilis APBN untuk posisi bulan Juli. Mbak. Bapak Ibu, kami sampaikan update perekonomian global dan nasional terkait kinerja ekonomi yang masih terjaga di tengah ketidakpastian global saat ini. Kondisi global, risiko bergeser dari pandemi ke tekanan ekonomi global. Kita ketahui bersama bahwasanya COVID-19 sudah dapat dikendalikan dengan adanya vaksinasi. Dari vaksinasi pertama, kedua, ketiga, pemerintah mendorong masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi secara optimal. Bahkan sekarang pemerintah sudah mengambil kebijakan baru untuk yang pertama, para vaskes untuk mendapatkan vaksin yang keempat. Hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah terkait adanya peningkatan kasus yang dipicu oleh varian baru. Yang berikutnya, harga komoditas global masih volatile dan cenderung tinggi. Ini efek dari harga gas kembali meninggi seiring tensi geopolitik di Eropa. Sedangkan harga batu bara dan minyak sedikit menurun. Dan harga pangan kembali naik perlahan kecuali gandum, antara lain karena faktor cuaca dan tensi geopolitik yang masih tinggi. Tekanan inflasi global yang mendorong kenaikan suku bunga acuan di banyak negara, serta berpotensi meningkatnya cost of fund dan lebih ketatnya likuiditas global. Hal yang lain terkait kondisi global ini adalah tekanan inflasi tinggi di USA mempercepat kenaikan suku bunga acuan. Di sisi lain juga terjadi perlambatan aktivitas manufaktur global yang berlanjut, disertai dengan tekanan pada pasar keuangan global berangsur mereda. Ini beberapa risiko yang terjadi dari pandemi ke tekanan ekonomi global untuk kondisi globalnya. Sementara untuk kondisi nasional, perekonomian Indonesia masih kuat di tengah perlambatan ekonomi di berbagai negara pada kuartal kedua 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2022 menguat di tengah krisis dan ketidakpastian global, ditopang oleh kinerja konsumsi dan ekspor. PDB real Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan pra-pandemi, yaitu 7,1%, tertinggi kedua setelah Tiongkok, sebesar 13,5%. Inflasi Indonesia mengalami peningkatan, namun masih moderat, yaitu 4,94% year on year, kemudian 3,79% year to date, dan 0,64% month to month-nya. APBN bekerja keras dengan menyerap sebagian besar tekanan akibat harga global sehingga transmisi ke domestik relatif terbatas. Indikator konsumsi melanjutkan tren penguatan dan perkembangan indikator produksi mendukung penguatan ekonomi. Secara spasial, pertumbuhan positif terjadi di seluruh provinsi, meskipun tumbuh di bawah pertumbuhan nasional. Perekonomian Bali dan Nusa Tenggara terus menguat dengan sektor pariwisata yang berangsur pulih. Next,
Ekonomi regional NTT tumbuh positif di triwulan 2 ini, di mana didorong pertumbuhan lapangan usaha, penyediaan akomodasi makanan dan minuman sebesar 23,36% dan komponen ekspor 51,73%. Pertumbuhan ekonomi untuk NTT pada triwulan 2 tumbuh 3,01% year on year dan meningkat 6,22% dibandingkan triwulan 1 2022. Terjadi growth positif pada 15 dan 17 lapangan usaha serta 5 dari 6 komponen pengeluaran year on year-nya. Sementara untuk tingkat inflasi month to month untuk NTT bulan Juli 2022 sebesar 1,05% dan secara tahun kalender tercatat sebesar 4,91%, lebih tinggi dari angka inflasi nasional sebesar 3,85% untuk tahun kalendernya. Dan kelompok transportasi masih memberikan andil terbesar terhadap tingkat inflasi dengan kenaikan indeks harga sebesar 3,07%. PDRB NTT untuk atas dasar harga berlaku NTT pada Juli 2022 mencapai 29,49 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar 18,16% year on year-nya, meningkat dari capaian kuartal 2 2021 dan kuartal 1 2022. Untuk indikator kesejahteraan, IPM provinsi sebesar 65,28. Tertinggi Kota Kupang sebesar 79,74. Ini kondisi indikator di tahun 2021. Kemudian terendahnya adalah Kabupaten Saburai Jua 57,03. Ini angka nasionalnya 72,29. Jadi kita masih lebih rendah daripada angka nasional. Sementara tingkat pengangguran terbuka itu 3,30%. Jumlah angkatan kerja 2,83 juta orang untuk kondisi Februari 2022. Sementara jumlah pengangguran itu sebesar 93.000 orang. Untuk angka nasional 5,83%. Kita juga lebih rendah daripada angka nasional. Kemudian untuk tingkat kemiskinan sebesar 20,05%, di mana di perkotaan 126,80 ribu jiwa, di pedesaan 1.004,83 ribu jiwa. Untuk indeks angka nasionalnya 9,54%. Rasio Gininya sebesar 0,334, untuk perkotaan 0,324 dan pedesaan 0,304. Dan angka nasionalnya adalah 0,384. Nilai tukar petani sebesar 94,52, turun 0,32 dari bulan Juni. Sementara untuk angka nasional sebesar 104,25. Ini posisi bulan Juli 2022. Untuk nilai tukar nelayan sebesar naik 0,35% dari bulan Juni, di mana angka nasional 107,10. Indikator perekonomian untuk 4 kabupaten di wilayah kerja KPPN Ruteng meliputi Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Ngada. Next, Mbak. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan
Untuk posisi 2020 sebesar 0,82, sementara untuk 2021 sebesar 2,29. Itu untuk Kabupaten Manggarai Timur. Sementara Manggarai Barat posisi 2020 0,89 dan 2021 sebesar 1,29. Dan untuk Kabupaten Manggarai terjadi minus 0,66 untuk tahun 2020 dan 2021 sebesar 0,92. Dan untuk Kabupaten Ngada untuk 2020 sebesar 0,04 dan 2021 sebesar 1,11. Untuk tingkat inflasi Provinsi NTT untuk acuan di dataran Flores mengacu pada angka inflasi di Maumere, di mana tahun 2020 itu sebesar 2,24 dan 2021 sebesar 0,55. Indeks pembangunan manusia untuk Kabupaten Manggarai sebesar 65,01, Kabupaten Manggarai Barat 64,17, dan Kabupaten Manggarai Timur 61,37, dan Kabupaten Ngada 67,88. Sementara untuk jumlah penduduk miskin, Kabupaten Manggarai sebesar 71,03 ribu jiwa, Kabupaten Manggarai Barat sebesar 51,15 ribu jiwa, Kabupaten Manggarai Timur sebesar 77,17 ribu jiwa, dan Kabupaten Ngada 20,98 ribu jiwa. Dan tingkat pengangguran terbuka untuk 4 kabupaten masing-masing, Kabupaten Manggarai 3,7%, Kabupaten Manggarai Barat 4,94%, Kabupaten Manggarai Timur 1,96%, dan Kabupaten Ngada 2,99%. Sementara gini rasio dari masing-masing kabupaten, Kabupaten Manggarai 0,346, Kabupaten Manggarai Barat 0,286, dan Kabupaten Manggarai Timur 0,286, serta Kabupaten Ngada 0,308. Dan nilai tukar petani untuk bulan Juni pada angka 94,82, dan pada posisi bulan Juli 94,52, sehingga terdapat selisih sebesar minus 0,3. Dapat kami sampaikan pada kesempatan ini juga bahwasanya BPS mempunyai hajatan besar di tahun 2023 nanti, yaitu akan melakukan sensus pertanian. Semoga dengan adanya sensus pertanian akan tercapture terkait nilai tukar petani yang lebih akurat dan beberapa aspek lain yang akan dilakukan oleh rekan-rekan di BPS. Bapak Ibu sekalian, terkait ikon realisasi APBN sampai dengan bulan Juli 2022, dapat kami sampaikan, dari sisi pendapatan tumbuh sebesar 59,70%. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan dalam rupiah pada Juli 2021 sebesar 127,37 miliar, sedangkan pada Juli 2022 sebesar 203,41 miliar. Pertumbuhan ini disumbangkan oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 54,50%, dan PNBP 97,76%. Sedangkan untuk sisi belanja tumbuh sebesar 28,46%. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kalau dalam rupiah belanja pemerintah pusat sebesar 1.069,12 miliar pada bulan Juli 2022, sedangkan Juli 2021 hanya 832,25 miliar.
Namun jika disesuaikan dengan target bulanan IPA tahun 2022 untuk realisasi tahun 2022 masih sangat rendah. Tingkat penyerapan anggaran Satker wilayah kerja KPPN Ruteng. Salah satunya adanya pagu yang diblokir yang menunggu kebijakan yang lebih lanjut sekitar 354 miliar. Sementara untuk pertumbuhan di sisi belanja juga didukung oleh pos transfer daerah dan dana desa yang tumbuh sebesar 73,09%. Hal ini berbeda di tahun 2022, di mana 2021 KPPN Ruteng belum mempunyai kewenangan untuk menyalurkan dana alokasi non fisik. Di tahun 2022 mendapat tugas tambahan kewenangan untuk menyalurkan dana non fisik meliputi dana BOS, BOP PAUD, dan BOP penyetaraan. Dapat kami sampaikan dari transfer daerah ini untuk dana alokasi khusus di tahun 2021 hanya sebesar 81,77 miliar dalam rupiah. Di tahun 2022 untuk posisi bulan yang sama itu sebesar 170,99. Sementara untuk dana desa itu sebesar 183,83 miliar untuk realisasi Juli 2021, sementara untuk Juli 2022 sebesar 324,71 miliar. Berikutnya adalah realisasi PNBP sampai dengan bulan Juli 2022. Dapat kami sampaikan pertumbuhan perekonomian juga didukung oleh data realisasi PNBP yang membaik setelah turun drastis sewaktu masa pandemi COVID-19. Tingginya realisasi PNBP ini didukung oleh tingginya realisasi PNBP yang terkait dengan pariwisata, khususnya di Labuan Bajo. Hal ini terlihat dari 3 besar PNBP merupakan pendapatan wisata alam, pendapatan jasa ke bandara udaraan, dan pendapatan jasa ke pelabuhan. Kalau kita lihat dari tabel sebelah kanan, itu realisasi PNBP terbesar. Pendapatan wisata alam itu 7,9 miliar, pendapatan jasa ke bandara udaraan 7,2 miliar, pendapatan jasa pelabuhan 2,019 miliar, pendapatan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar 1,8 miliar, dan beberapa pendapatan yang lain yang di bawah 1,5 miliar meliputi pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi, pendapatan pelayanan pertanahan, pendapatan penerbitan SIM dan pendapatan penerbitan STNK, pendapatan penjualan peralatan dan mesin, dan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. Sementara untuk realisasi belanja kementerian lembaga sampai dengan bulan Juli 2022, untuk per jenis belanjanya dapat kami sampaikan dari pagu belanja pegawai 259,51 miliar baru terrealisasikan 153,83 atau sebesar 59,3%. Sementara untuk belanja barang dari pagu 729,68 miliar baru terrealisasi sebesar 247,63 miliar atau sebesar 33,9%. Sementara untuk belanja modal dari pagu 436,21 miliar baru terrealisasi sebesar 34,83 atau baru 8%. Ini menjadi perhatian kita bersama. Mohon untuk Satker Kementerian Lembaga harusnya target nanti di bulan September itu harus mampu sekitar kurang lebih antara 70 sampai 75%. Jadi ini penyerapannya sangat-sangat relatif masih jauh. Jadi mohon dukungan dari kita semua, Satker Kementerian Lembaga,
untuk mendorong penyerapan realisasi anggaran agar berdampak pada perekonomian di mana kita berkarya. Belanja barang yang masih jauh baru 33,9%, dan terlebih lagi yang masih sangat jauh adalah belanja modal. 10.1 dengan pagu terbesar itu pelaksanaan jalan nasional wilayah 3 provinsi NTT. Jaringan hari ini kok baru putus-putus terus nih. Kami ulangi kembali, untuk pelaksanaan jalan wilayah 3 provinsi NTT dari pagu 905,75, realisasi baru 240,33 atau sebesar 26,53%. Sementara BOP, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, dari pagu 65,21 baru terrealisasi 24,89 miliar atau 38,17. Untuk Polres Manggarai Barat, kemudian Polres Manggarai, Polres Ngada, Polres Manggarai Timur, dan kantor UGU Komodo, ini termasuk Kementerian Agama Kabupaten Ngada, harapannya karena dia sudah baik, penyerapannya sudah di atas 60 sampai dengan bulan Juli, harapannya di akhir September dapat mencapai sekitar 70 sampai 75. Kecuali untuk kantor UGU Komodo sudah mencapai 75%. Next. Berikut kami sampaikan realisasi proyek strategis sampai dengan Juli 2022 untuk di wilayah 4 kabupaten. Yang pertama adalah peningkatan pembangunan jalan dan jembatan Labuan Bajo, SP Nalis, SP Kenari, SP Kenari, dan Tanamori. Kemudian ada pekerjaan konstruksi pembangunan akses jalan zona otoritatif yang dikelola oleh BPULBF, kemudian preservasi jalan batas Kota Ruteng dengan KM 210 sampai batas Kabupaten Manggarai, preservasi jalan Ruteng Rio Kedindi, dan preservasi jalan batas Kabupaten Manggarai, Kota Bajawa dan SP Bajawa, Malanusa dan Dako. Kemudian proyek yang lainnya adalah peningkatan pembangunan jalan dan jembatan batas Kota Ruteng KM 2010 batas Kabupaten Manggarai. Itu fotonya yang sebelah kiri. Kemudian preservasi jalan Ruteng Rio Kedindi, fotonya yang sebelah kanan. Itu beberapa realisasi APBN baik pendapatan maupun belanja sampai dengan pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian lembaga. Untuk selanjutnya terkait realisasi TKDD sampai dengan Juli 2022, mohon izin akan disampaikan oleh Bapak Jeffrey selaku Kepala Seksi Bank KPPN Ruteng. Kami persilakan Pak Jeffrey. Baik, terima kasih. Izin Pak Kus, Pak Irwan. Bapak Ibu menyampaikan realisasi transfer daerah dan dana desa sampai dengan Juli 2022 untuk 4 kabupaten mitra kerja kami, yaitu Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Kabupaten Ngada. Jadi untuk DAP fisik sampai dengan Juli sudah terrealisasi 26,5%, dengan dari pagu 646 miliar, sudah terrealisasi 170,99 miliar. Di mana persentase realisasi terbesarnya ada di Kabupaten Manggarai Barat dan yang terendah pada Kabupaten Manggarai. Sementara untuk DAK non fisik itu yaitu dana BOS dan dana BOP sudah terrealisasi sebesar 58%. Jadi dari pagu 236,55 miliar sudah terrealisasi 137,12 miliar. Di mana persentase realisasi terbesarnya ada pada Kabupaten Manggarai dan yang terendah pada Kabupaten Manggarai Barat. Nah, untuk dana desa sudah terrealisasi 59,7%, jadi dari pagu 543,66 miliar sudah terrealisasi 324,71 miliar, di mana realisasi terbesarnya ada pada Kabupaten Manggarai dan yang terendah pada Kabupaten Ngada. Tapi sekali lagi ini sampai dengan Juli ya Bapak Ibu ya, dengan apabila dengan
datanya diperpanjang sampai dengan Agustus tentu sudah berbeda. Baik, next. Jadi untuk realisasi di angka fisik sampai dengan Juli, seperti sudah saya sampaikan tadi, dari pagu 646 miliar sudah terrealisasi 170,99 miliar. Realisasi terbesar di Manggarai Barat total mencapai 80,2 miliar dan alokasi yang terbesar itu digunakan untuk bidang kesehatan dan keluarga berencana dengan nilai 64,92 miliar atau 49% dari seluruh pagunya. Sementara apabila kita berbicara pada persentasenya, yaitu persentase terbesar ada pada realisasi bidang pendidikan dengan 52,09 miliar. Untuk penyaluran dana BOP, PAUD, penyetaraan dan dana BOS, dapat kami sampaikan untuk Kabupaten Manggarai terrealisasi 54,63 miliar. Jadi untuk dana BOS-nya sudah disalurkan ke 655 sekolah dengan jumlah 133.000 siswa. Untuk dana BOP-nya sudah tersalur ke 208 sekolah dan 7.722 siswa. Dan BOP penyetaraan di Manggarai tersalur untuk 8 sekolah dan 140 siswa. Untuk Kabupaten Manggarai Barat terrealisasi 30,61 miliar dengan alokasi ke dana BOS itu disalurkan ke 633 sekolah yang disalurkan ke 88.349 siswa. BOP PAUD disalurkan ke 114 sekolah dan 3.592 siswa. Sementara untuk dana BOP penyetaraan di Manggarai Barat disalurkan untuk 6 sekolah dan 458 siswa. Sementara di Manggarai Timur terrealisasi 35,99 miliar yang dialokasikan ke dana BOS sebesar ke 785 sekolah dan 96.508 siswa. Dana BOP PAUD disalurkan ke 137 sekolah dan 4.855 siswa. Dana BOP penyetaraan ke 1 sekolah dengan jumlah 57 siswa. Dan yang terakhir di Kabupaten Ngada terrealisasi 15,88 miliar yang disalurkan ke dana BOS-nya ke 363 sekolah dan 42.199 siswa. Dana BOP PAUD ke 146 sekolah dan 3.216 siswa. Dan dana BOP penyetaraannya disalurkan ke 2 sekolah dan 258 siswa. Sementara untuk dana desa, seperti sudah saya sampaikan tadi, sudah tersalurkan untuk 600 desa. Mohon maaf, total alokasi dana desa adalah 553,66 miliar. Itu disalurkan untuk 603 desa dan 70.583 keluarga penerima manfaat penerima BLT. Namun sampai dengan Juli penyalurannya baru sebesar 324 atau 59,7 dengan alokasi untuk dana desa regulernya itu 160,01 miliar dan BLT-nya 164,7 miliar. Untuk penyaluran BLT dana desa triwulan 1 sudah dilaksanakan untuk seluruh desa, sementara untuk triwulan 2 baru dilaksanakan untuk 596 desa dan triwulan 3 untuk 376 desa. Sekali lagi, disclaimer, ini data per Juli ya Bapak Ibu ya. Sementara dapat juga kami sampaikan untuk penyaluran pembiayaan ultramikro. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum tahu, pemerintah memiliki program pembiayaan untuk membantu para pengusaha kita yang belum dapat mengakses pembiayaan melalui perbankan ya Bapak Ibu. Ini namanya program UMI atau ultramikro. Jadi total penyaluran UMI sampai dengan Juli 2022 sudah tersalur sebesar 19,6 miliar. Di mana distribusi penyaluran kredit UMI terbesar itu berada di Kabupaten Manggarai. Dan penyalur terbesarnya adalah PT PNM
dengan 4.938 debitur dengan nominalnya 18,89 miliar. Baik, demikian untuk pemaparan kami. Untuk pendalaman bagian perpajakan, mungkin dapat kami persilakan Pak Irwan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jeffrey, Pak Kus atas kesempatannya. Izin Pak Edwin, KPP Pratama ND, saya izin menyekaliguskan penerimaan. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta konferensi pers pada pagi hari ini, perlu kami sampaikan di sini bahwa untuk KPPN Ruteng itu diampu oleh 2 kantor pajak. Kantor pajak Pratama Ruteng, KPP Pratama Ruteng mengampu wilayah Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Sedangkan untuk KPP Pratama ND mengampu wilayah Ngada. Ini akan kami sekaliguskan untuk menyampaikan potensi atau profil dari penerimaan perpajakan di 2 kabupaten ini. Capaian penerimaan perpajakan sampai dengan Juni 2022, ini bisa kita lihat Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Untuk Kabupaten Manggarai, targetnya di tahun 2022 adalah 312,52 miliar. Untuk Kabupaten Ngada, 27,29 miliar. Sudah terrealisasi untuk Kabupaten Manggarai 83,72 miliar, Manggarai Barat 81,94 miliar, Manggarai Timur 16,40 miliar, dan Kabupaten Ngada 16,19 miliar. Lanjut, Pak. Pencapaian ini bertumbuh sebesar 53% dari tahun lalu di bulan yang sama. Nah, ini potensi perpajakan. Jadi untuk untuk KPP Pratama Ruteng itu memang potensi perpajakan kami adalah dari belanja pemerintah, pajak-pajak terkait dengan belanja pemerintah. Di Ngada pun seperti itu. Jadi sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib. Nah, ini belanja-belanja pemerintah ini yang mensupport penerimaan di KPP Pratama Ruteng dan KPP Pratama ND khususnya untuk Kabupaten Ngada. Di samping itu adalah pedagang besar dan eceran dan lainnya. Ini kebanyakan adalah pedagang hasil bumi dan pedagang besar lainnya. Potensinya adalah ini untuk yang wilayah KPP Pratama Ruteng, yaitu untuk administrasi pemerintahan sebesar 144,30 miliar dan perdagangan besar 168,21 miliar. Terrealisir sampai dengan Juli adalah untuk administrasi pemerintahan 72,31 miliar, perdagangan besar dan eceran 103,06 miliar. Kalau yang ditotalkan belum terrealisir 137,14 miliar. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa realisasi ini bertumbuh lebih dari 50%. Adapun kenapa ini bisa bertumbuh dengan lumayan besar? Per 1 April 2022 itu terjadi kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Kemudian adanya PMK 59 tahun 2022 terkait dengan kewajiban penyetoran PPN oleh bendahara atas nama bendahara. Jadi proyek-proyek bendahara harus disetorkan atas nama bendahara. Jadi walaupun proyek tersebut dimenangkan oleh luar wilayah Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada, tapi distornya atas nama
bendahara pemegang dananya. Kemudian adanya kegiatan program pengungkapan sukarela yang berakhir tanggal 30 Juni 2022. Ini cukup lumayan signifikan untuk KPP Pratama Ruteng saja, itu menyumbangkan 10% dari target 312,52 miliar, kami bisa merealisasikan 31,37 miliar. Lanjut. Tantangan perpajakannya, biasanya pencairan dana APBN APBD oleh bendahara pada triwulan 4 atau pada akhir tahun sekaligus. Makanya tadi kita bisa melihat banyak satker-satker yang penyerapannya masih rendah. Jadi kami harapkan KPA dapat membantu kami dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, menyegerakan belanjanya atau meningkatkan penyerapan anggarannya. Nah, ini yang kami lakukan adalah pengawasan komprehensif terhadap wajib pajak bendahara pemerintah. Kami telah membentuk WA Group khusus bendahara pemerintah untuk konsultasi. Jadi konsultasi dapat dilakukan melalui WA Group ini. Apa yang menjadi informasi-informasi terbaru akan kami sampaikan juga melalui grup WA ini. Dan kalau Bapak Ibu perlu berkonsultasi juga kami terima di sini. Kemudian mendorong bendahara untuk percepatan realisasi dana pagu APBN dan garis miring atau APBD. Tantangan perpajakannya adalah dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di bulan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ini terjadi penurunan setoran dari sektor UMKM karena wajib pajak yang mempunyai omset di bawah 500 juta per tahun tidak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Kemudian letak geografis wilayah kerja KPP Pratama Ruteng dan mungkin juga untuk Ngada ini yang relatif luas. Kalau kami mencakup 3 kabupaten, untuk ND itu mencakup 1 kabupaten yang ada, itu kebanyakan daerahnya masih sulit dijangkau dan belum belum ada jaringan internetnya. Kemudian akses internet belum merata sehingga pengawasan terhadap wajib pajak kurang berjalan lancar. Kemudian masih kurangnya tingkat pemahaman wajib pajak. Solusi yang kami lakukan adalah kami turun ke lapangan untuk pengawasan terhadap wajib pajak UMKM dengan data pengawasan menggunakan aplikasi hasil inovasi KPP Pratama Ruteng, yaitu Damoto, data mobile tanpa online. Jadi karena memang akses internet belum merata, kami mencoba membuat suatu inovasi, yaitu namanya Damoto Data Mobile tanpa online. Jadi kami bisa melakukan pengawasan terhadap wajib pajak UMKM walaupun di daerah tersebut akses internet tidak ada. Kemudian layanan administrasi dan konsultasi online melalui WhatsApp dan seluruh media sosial lainnya. Kemudian kemudahan pilihan layanan melalui website KPP Pratama Ruteng. Hampir sama dengan Ngada, letak geografisnya jauh dan jauh dari lokasi KPP Pratama ND karena KPP induknya ada di ND, kemudian di KP2KP di Ngadanya ada KP2KP Bajawa yang mengampu untuk wilayah Ngada. Kemudian memang kondisi infrastruktur khususnya jalan yang kurang baik, terbatasnya jangkauan sinyal seluler, latar belakang pendidikan dan pemahaman wajib pajak yang masih rendah, jumlah petugas pajak khususnya AR yang masih kurang, penyerapan dana APBN APBD yang belum optimal, terdapatnya tunggakan di sektor PBB yang belum lunas. Ini PBB sektor P5. Mungkin itu dari KPP Pratama Ruteng yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan Mas Jeffrey, Pak Pus. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan atas pendalaman untuk realisasi perpajakan maupun tantangannya ya Pak. Untuk pendalaman di sisi penerimaan kepabeanan dan cukai, izin Pak Joko, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Jeffrey.
Apakah suara saya sudah terdengar dengan cukup jelas, Pak Jeffrey? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Ya, mohon izin yang kami hormati Pak Kus, Pak Irwan, dan Bapak Ibu semua, Kepala Satker yang hadir pada Zoom meeting kali ini maupun yang datang langsung fisik di tempatnya Pak Kus ya. Mungkin next, Pak Jeffrey, perkenalkan dulu Bapak Ibu, mungkin nama saya Joko Prisukmono, Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Labuan Bajo. Jadi sebelumnya mungkin kami sampaikan KPBJ Labuan Bajo itu mengawasi 9 kabupaten, di antaranya Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan seluruh kabupaten yang ada di Flores, plus 1 kabupaten Lembata yang ada di sebelah timurnya Pulau Flores. Ada 3 fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bapak Ibu, dalam hal ini juga termasuk Bea Cukai Labuan Bajo. Di antaranya yang pertama yaitu penerimaan. Kami memungut penerimaan dari sektor bea masuk, bea keluar, dan cukai. Kemudian yang kedua, fungsi bea cukai itu melakukan fasilitasi kepada dunia perdagangan dan industri dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dan kemudian yang ketiga, fungsi bea cukai adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari adanya importasi barang-barang ilegal ataupun beredarnya barang kena cukai ilegal dan juga ekspor yang ilegal. 3 besaran itu Bapak Ibu yang mungkin mohon izin akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan capaian sampai dengan bulan Juli 2022. Pertama mungkin terkait dengan penerimaan, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa salah satu fungsi bea cukai adalah melakukan pungutan dalam terkait dengan bea masuk, bea keluar maupun cukai. Dan kami sampaikan Bapak Ibu kebetulan Bea Cukai Labuan Bajo memang sampai dengan saat ini dari 9 kabupaten yang diawasi tadi belum ada kegiatan importasi ataupun eksportasi, juga belum ada pabrikan barang kena cukai yang ada di wilayah Flores. Sehingga memang target penerimaan untuk bea masuk, bea keluar ataupun cukai masih sangat minim, di mana cukai itu targetnya Rp0 karena belum ada pabrikan sama sekali. Kemudian impor itu memang targetnya baru 10.500.000 Bapak Ibu, sangat kecil, dan ini pun bukan dari kegiatan impor barang-barang pada umumnya, tetapi lebih kepada layanan registrasi IMEI. Jadi perlu kami sampaikan kalau ada wisatawan ataupun WNI yang baru dari luar negeri membeli handphone dan dibawa ke dalam negeri gitu ya, itu agar bisa digunakan terus di Indonesia itu harus diregistrasi IMEI-nya di Bea Cukai. Kalau tidak diregistrasi, maka hanya berfungsi 90 hari, setelah itu handphone tidak bisa dipakai. Nah, Bea Cukai Labuan Bajo sampai dengan saat ini Bapak Ibu hanya memungut pungutan bea masuk dari layanan IMEI, dan sampai dengan bulan Juli 2022 sudah ada 13 pendaftaran IMEI dengan total penerimaan bea masuk Rp7.953.000. Dan perlu kami sampaikan bahwa tren untuk pendaftaran IMEI di Bea Cukai Labuan Bajo memang terus meningkat. Sampai dengan Juli itu ada 13 pendaftaran IMEI. Di bulan Agustus naik cukup tajam menjadi 22 berlabuh di Labuan Bajo ataupun masuk dari Labuan Bajo untuk wisata di wilayah perairan Indonesia. Terbukti pada bulan Agustus memang naiknya cukup tajam Bapak Ibu, dari 13 menjadi 22. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa pada bulan Juli kemarin di Labuan Bajo sudah diselenggarakan event internasional yaitu Sherpa G20, dan kami sampaikan di forum ini Bapak Ibu luar biasa sekali
testimoni yang disampaikan oleh para peserta dari Sherpa G20, dan ini sebenarnya potensi kita di wilayah Flores, khususnya Manggarai Barat, untuk bisa menjadikan Labuan Bajo menjadi wisata konvensi, gitu ya. Yang itu tentunya sudah dilakukan oleh beberapa daerah selain di Labuan Bajo, misalnya Bali. Konsep MICE mungkin bisa dibuka untuk mengangkat perekonomian Flores pada umumnya dan Labuan Bajo pada khususnya. Ini yang pertama Bapak Ibu terkait dengan capaian penerimaan. Next, Pak Jeffrey minta tolong. Yang kedua Bapak Ibu terkait dengan fungsi Bea dan Cukai sebagai Kemenkeu 1 adalah memberikan asistensi. Tadi fungsinya adalah memberikan fasilitasi kepada dunia industri dan perdagangan. Apa yang telah kami lakukan, dan tentunya ini tidak kami lakukan sendiri di Bea Cukai, tetapi Kemenkeu 1 kami bersama dengan Pak Irwan di Pajak, Pak Kus di KPPN, telah melakukan asistensi kepada UMKM supaya UMKM yang ada di Flores ini, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada, gimana agar bisa melakukan ekspor langsung dari sini, bukan dikirim ke Surabaya ataupun dikirim ke Jakarta, diekspor dari Surabaya dan Jakarta. Kami sudah melakukan beberapa kali asistensi, salah satunya kepada CV Manggarai Flores Coffee yang ada di Manggarai, kemudian juga koperasi Rumah Biru Sejahtera, itu penghasil kepiting bakau yang ada di Manggarai Barat. Kami juga melakukan asistensi untuk pendirian pabrikan minuman mengandung etil alkohol, Bapak Ibu. Karena cukup banyak sekali saat ini, sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah Flores ini cukup banyak penghasil moke gitu, dan alangkah baiknya kalau ini dibuat pabrikan yang standar sehingga lebih aman untuk dikonsumsi, dan tentunya akan mendatangkan penerimaan dari sektor cukai kalau ada pabrikan di sektor cukai. Dan ini tentunya juga tidak menutup kemungkinan untuk diberikan asistensi pendirian industri rokok, Bapak Ibu. Kalau ada industri rokok, tentunya nanti juga ada penerimaan di sektor cukai. Dan ada juga kalau ada industri cukai, dana bagi hasil cukai juga bisa lebih banyak di daerah tersebut, gitu ya. Nah, ini telah kami lakukan beberapa asistensi, dan kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semua, baik dari pemerintah daerah setempat ataupun satker dari unit vertikal yang ada di 4 Pemda ini, bagaimana kita bersama-sama untuk bisa mendorong UMKM kita go internasional, bisa bersaing, bisa melakukan ekspor sendiri dari wilayah kita. Nah, yang terakhir dari fungsi Bea Cukai, Bapak Ibu, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari beredarnya barang impor ilegal ataupun barang kena cukai ilegal. Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan bulan Juli, kami telah melakukan penindakan kepabeanan dan cukai sebanyak 23 kali. Apa saja penindakan yang dilakukan ini, terutama adalah penindakan kepada peredaran barang kena cukai ilegal, dalam hal ini rokok ilegal. Jadi ada peredaran rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai itu 3 kali, kemudian penegakan terhadap pita cukai palsu itu 17 kali. Kemarin terakhir juga ini bukan penindakan penjualan minuman mengandung etil alkohol yang tidak dilengkapi dengan izin. Jadi cukup banyak yang telah kami lakukan penindakan, tetapi Bapak Ibu sangat mohon dukungan dari Bapak Ibu semua, karena wilayah pengawasan cukup luas, 9 kabupaten dengan SDM yang cukup terbatas. Kami mohon dukungan Kementerian Keuangan yang ada di wilayah Flores. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Pak Jeffrey. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak pendalamannya Pak Joko.
Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya pemaparan dari Pak Joko, berarti sudah berakhir juga untuk pendalaman untuk realisasi APBN kinerja dan fakta kita pada bulan Juli ini. Beralih selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan mengenai realisasi APBD dari Kabupaten Manggarai Barat. Untuk Bapak Kepala Badan Keuangan, Pak Pinto, kami persilakan Pak. Terima kasih, Mas Chief. Suara saya cukup didengar? Halo. Baik, yang saya hormati Kepala KPPN Ruten, Kepala KPP Pratama, izin Pak Kepala KPP Pratama ND, Bapak Ibu Kepala Satker sewilayah KPPN Ruten, izin saya menyampaikan realisasi APBD Manggarai Barat dari bulan Januari sampai dengan Juli 2021 dibandingkan pada tren bulan yang sama. Pendapatan secara keseluruhan tahun 2022 kita targetkan di 1.411.250.000.000 lebih. Realisasi di 31 Juli berada di 653.120.000.000 lebih atau 46,28%. Realisasi ini dibandingkan dengan realisasi pada tahun yang sama, itu dia mengalami pertumbuhan 43,37%. Realisasi daerah yaitu dana transfer kita targetkan 1 triliun 20 miliar sekian, realisasi sudah mencapai 549 miliar sekian atau 3,87%. Pertumbuhannya 23,53%. Nah, sementara belanja kita direncanakan di tahun 2022 sebesar 1 triliun. Belanja kita direncanakan 1.628 miliar lebih. Realisasi sampai dengan 31 Juli itu 596.920.000.000 lebih atau 36,66%. Pertumbuhan dibandingkan tahun lalu dia lebih 35% lebih. Realisasi ini rendah karena disebabkan beberapa hal. Pertama, Pak Kakan dan tim lelang kita terlambat karena dokumen perencanaan kita susun bersamaan dengan pelaksanaan dokumen anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada perubahan-perubahan walaupun secara nasional DAK itu sudah ada juknisnya, tapi ternyata dalam perjalanan masih ada perubahan-perubahan. Ini juga menyebabkan keterlambatan. Dan dengan demikian surplus defisit kita mengalami pertumbuhan yang lumayan signifikan, kita mengalami penurunan, sementara pembiayaan kelihatan angkanya di 2022 lebih tinggi dari 2020 karena kita ada mendapatkan pinjaman dari pemulihan ekonomi nasional secara dari APBN. Lanjut. Halo. Slide selanjutnya. Nah, dari pertumbuhan Bapak Ibu dari alokasi belanja yang saya sampaikan di depan, kita rencanakan untuk pengadaan yang sudah masuk di sistem itu 605 miliar sekian. Realisasi sampai 31 Juli itu 260 miliar lebih. Itu produk dalam negerinya kita alokasi ke nilai realisasinya sama dengan realisasi BBJ. UMKM kita dari 600 sekian UMKM itu kita anggaran untuk UMKM itu 400 miliar lebih atau 67,16%. Masih 31 Juli sudah berada di 40,67%.
Mohon maaf Pak Pinto, agak terputus Ya. tadi. Ya, Mohon izin diulang lagi. slide-nya bisa dimunculin lagi. Ya, dari sini kedudukan kita bisa dapat lihat bahwa kedudukan dana transfer terhadap APBD Manggarai Barat, alokasi pemerintah daerah terhadap rencana belanja yang kita lakukan 74,82%, artinya PAD kita masih support APBD itu baru berada di posisi sekitar 25, sekian persen. Nah, realisasi ini dari pemerintah pusat sudah berada di posisi 8.500 sekian. Lanjut. Nah, supaya pemerintah daerah ketergantungan ke pemerintah pusat jangan juga terlalu mencolok, maka pemerintah daerah merencanakan beberapa hal untuk optimalisasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Kita akan mengoptimalkan tanah kosong pemerintah daerah melalui skema sewa kepada UMKM. Ini juga bagian dari mendorong pertumbuhan ekonomi di UMKM supaya UMKM kita di tengah badai COVID ini bisa bertumbuh dengan sewa harga yang memadai. Yang kedua, penyusunan dokumen HBU dan penilaian aset beberapa aset kosong untuk dioptimalkan. Yang kita rencanakan adalah tanah kosong di Puncak Pramuka, tanah kosong samping SDN Labuan Bajo 2 itu di Sapas di depan kantornya Pak Asri di Labuan Bajo, dan ada kompleks ruko depan Polres Manggarai Barat, dan ada samping hutang kota di kompleks Kejaksaan Labuan Bajo. Lanjut. Di samping itu, pemerintah juga mempunyai kewajiban supaya ini pengelolaan dana yang optimal. Pemerintah daerah hari ini saat ini sedang lakukan verifikasi dan pendampingan terhadap pembentukan BLUD di pemerintah daerah, yaitu beberapa Vaskes. Karena gambaran ini pemerintah lakukan karena gambarannya bahwa pemerintah punya 21 Vaskes, 21 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan, itu mengelola anggaran 13.700.000.000. Kalau ini sudah dalam bentuk BLUD, maka penggunaan dana-dana ini akan optimal. Demikian juga RSUD, anggaran dialokasikan di tahun 2022 sebesar 148 miliar lebih. Ini kalau dia ditetapkan sebagai BLUD, maka kira-kira bisa pengelolaan dananya maksimal. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Kus dan tim, dan izin saya ikut kegiatan lain di sebelah saya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, nanti tinggal di sini saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Baik, terima kasih banyak Pak Pinto atas pemaparan realisasi di APBD di Manggarai Barat. Untuk selanjutnya kita akan berlanjut ke Kabupaten Manggarai Timur. Untuk Pak Abdullah, kami persilakan Bapak. Kita juga memikirkan bagaimana suatu manajemen data yang sederhana. Tentunya kita akan menuju kepada satu sistem. Baik, terima kasih banyak. Izin, apa bisa mendengarkan suara saya? Terdengar Bapak, silakan. Terima kasih yang saya hormati Kepala KPPN Ruteng, Pak Gus, Kepala KPP Pertama Ruteng, Pak Jeffrey, Bapak dan Ibu Kepala Satker Wilayah Kerja KPPN Ruteng yang sama saya hormati. Yang pertama kami sampaikan bahwa kami mengapresiasi kegiatan pada pagi hari ini, karena apapun hasilnya ini adalah menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk lebih memacu diri dalam memperbaiki kinerja dari waktu ke waktu. Baik, saya langsung saja pada realisasi APBD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2022 sampai posisi Juli dibandingkan
pada periode yang sama di tahun 2021. Yang pertama dari sisi pendapatan daerah, APBD 2022 Manggarai Timur sebesar 1,1 triliun sekian-sekian, realisasinya 496 sekian-sekian, realisasi dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi 700 sekian-sekian. Saya juga kaget dari tadi malam sejak Pak Jeff share ke saya juga kaget dengan angka 700-an ini. Saya sibuk mencari, ternyata memang di sini ada kesalahan teknis yang kami sampaikan ke KPPN waktu penyampaian data, ketidakcermatan kami. Data realisasi LRA Juli 2021 yang kami sampaikan, pada komponen pendapatan dana DD, dana desa, kami masukkan angka 100% penerimaan tahun 2021 dari Januari sampai transfer DD Januari sampai Desember. Karena realisasi LRA 2021 kami ambil dari data real yang ada dalam LKPD audited. Di sini ada kekeliruan. Setelah kami lakukan cross check dengan data LRA bulanan yang kami buat setiap bulan dan kirimkan ke Kementerian Keuangan dan ke pemerintah provinsi, ternyata memang ada terjadi perbedaan. Tapi tidak apa-apalah, untuk kepentingan ini seharusnya pada posisi pendapatan setelah kami memperhitungkan kembali dengan data yang real itu, kami sebenarnya di situ positif, tidak menunjukkan negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pendapatan, khususnya dana transfer itu negatif karena memang ada terjadi perbedaan yang signifikan dari dana DID. Tahun 2022 DID kita 33 miliar lebih. Sementara tahun 2021, sementara tahun 2022 ini hanya 1,9 miliar, sehingga perbedaannya kalau kita bandingkan seperti itu memang sepertinya tidak relevan. Tapi tidak apa-apa, angka merah ini sebagai pemicu kami. Selanjutnya dari sektor belanja, belanja APBD 2022 sebesar 1,2 triliun. Realisasi sampai 2022 403 miliar sekian. Lalu dibandingkan dengan realisasi periode sama 2021 531 sekian. Dan dengan demikian pertumbuhannya adalah negatif. Masih bersyukur sedikit positif pada belanja operasi dan belanja modal. Nah, saya dapat jelaskan juga kaitan dengan sisi belanja tidak terduga. Kami menganggarkan belanja tidak terduga pada APBD 2022 itu sebesar 31 miliar sesuai dengan amanat PMK, di mana diarahkan kalau tidak salah 8% ya. Dari 8% dari belanja TTKD itu dianggarkan untuk kepada BTT, jadi kami konsisten dengan perintah itu. Namun dalam pelaksanaannya COVID di Manggarai Timur sama dengan Indonesia pada umumnya terdapat trennya landai bahkan menurun, sehingga penggunaan BTT untuk penanganan COVID yang kami titipkan semuanya di BTT agak berkurang, sehingga realisasi belanja dari sisi BTT itu sangat menurun kalau dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Dan kami harapkan memang pembelanjaan dari komponen BTT untuk COVID ini diharapkan sampai akhir tahun tetap bertahan. Ini artinya pengendalian atau upaya kita selama ini melalui vaksin dan lain-lain dan pengendalian terhadap perilaku masyarakat berhasil. Selanjutnya pada pembiayaan, ya terus terang dari sisi pembiayaan pada tahun 2022 ini kami belum mengalokasikan penyertaan modal ke Bank NTT sebesar 12 miliar lebih.
Sementara pada tahun 2021 itu full kami alokasikan. Sehingga memang terjadi deviasi di sini negatif. Dari sisi pengeluaran pembiayaan, sampai dengan saat ini kami belum membayar ke Bank NTT menyangkut pokoknya, karena memang belum ada juga realisasi penerimaan. Sesuai dengan perjanjian dengan Bank NTT bahwa sistem kredit kami atau pinjaman kami di Bank NTT sistem LC, sehingga ketika kapan dibutuhkan oleh kami baru direalisasikan. Jadi kami sementara tahap perencanaan. Jadi ketika perencanaan nanti sudah 100% atau sudah ditetapkan penyediaannya, nanti kami akan langsung mencairkan. Dari sisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, dari sisi pengeluaran pembiayaan lain juga, kami juga pada tahun 2022 ini tidak mengalokasikan anggaran untuk investasi ke Bank NTT sebesar 12 miliar sekian, karena memang keterbatasan anggaran. Saya sedikit tambahkan lagi tadi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah di sisi pendapatan. Jadi sesungguhnya dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, itu sebenarnya kami sudah 100%, 12 miliar sekian. Dibandingkan dengan tahun 2021 hanya 10 miliar sekian, seharusnya dia naik. Namun berdasarkan hasil RUPS, para pemegang saham, 50% dari dividen langsung dikonversi kepada saham. Walaupun ini nanti pada akhir tahun pasti akan ribut lagi ini, seperti tahun-tahun yang pertama, di mana Bank NTT berdasarkan hasil RUPS langsung memotong secara langsung kami punya dividen. Ya, kabupaten sekarang belum banyak bunyi, tapi saya yakin nanti akan ribut kembali karena dari sisi tata kelola penata usaha keuangan daerah juga sudah keliru. Seharusnya masuk dulu dividen kami masuk dulu secara bruto. Namun yang dilakukan adalah langsung dipotong, dikonversikan 50%. Dengan demikian, komponen pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kami seharusnya nilai positif di situ dari 10 miliar, realisasi 10 miliar lebih di Juli 2021 menjadi 12 miliar lebih di periode yang sama di tahun 2022. Namun karena kebijakan pemegang saham demikian, ya kita terpaksa menerimanya. Walaupun dari sisi tata kelola administrasi keuangan pemerintah daerah itu keliru, harus masuknya secara bruto. Demikian, Om Jeff bisa dilanjutkan. Next. Nah, kaitan dengan potensi, Manggarai Timur masih mengandalkan sektor pariwisata, walaupun tidak mungkin tidak bisa mengalahkan Manggarai Barat. Di sini kami masih mengandalkan sektor pariwisata alam ini, Cepiwatu dan air panas serta pariwisata Nangalok Elar Selatan di Pantura. Sementara dikembangkan terus, dibenahi terus, termasuk wisata-wisata budaya yang menjadi ikutannya. Lalu sektor potensi lainnya adalah sektor perkebunan. Di sektor perkebunan ini dalam Manggarai Timur adalah kopi dan cengkeh. Kaitan dengan kopi dan cengkeh ini, selain kita bisa mendorong investor-investor yang dari luar yang memiliki modal lumayan, kami lebih baik mendorong pada BUMDes. Sudah beberapa BUMDes telah menghasilkan UKM, mengembangkan UKM bekerjasama dengan BUMDes itu sendiri selaku UKM, dan ini yang sudah terkenal adalah Colol. Demikian juga pada kecamatan-kecamatan lainnya. Berikutnya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian tanaman jagung ini menjadi perhatian serius. Kami mendapat dukungan pendanaan dari pihak Bank NTT sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, di mana masyarakat menyiapkan lahan dan dananya disiap oleh Bank NTT, dan juga telah disiapkan vendornya atau pengusaha yang untuk membeli dengan harga yang pasti diterima oleh para petani. Jadi modalnya dari Bank NTT, dan juga pemerintah telah menyiapkan vendor untuk membeli hasil jagung. Jadi hampir semua
kecamatan dikembangkan, namun saat ini baru diutamakan kepada Kecamatan Sambirampas dan Kecamatan Borong. Selanjutnya, next Pak Jeffrey, Om Jeffrey, bisa lanjut. Selanjutnya menyangkut blood yang sudah berjalan sampai dengan saat ini beberapa tahun terakhir ini adalah blood spam. Ini sudah berjalan walaupun hasilnya belum terlalu maksimal. Ada permasalahan di sini dari infrastruktur. Menyangkut blood spam ini ada permasalahan di infrastruktur di mana pipa produksi yang menghubungkan antara sumber air dengan pipa dengan bak pembagi yang ada di Kabupaten Manggarai Timur kondisinya tidak menampung kebutuhan ketika air yang melalui bak penampung itu dibagikan kepada pipa konsumsi. Nah, ini sementara kami berusaha untuk melaporkan ke pemerintah pusat melalui dana DAK apa mungkin dimungkinkan. Ini menjadi kendala kami dulu. Sementara dalam pelaksanaan juga kami lakukan pembinaan sesuai dengan tugas kami dari Badan Keuangan dari sisi tata kelola administrasi keuangannya, anggaran bisnis dan lain-lain. Terus yang berikutnya yang dalam tahap kami mungkin belum tidak ada dipaparkan di sini kaitan dengan blood rumah sakit. Kami sudah memulai dengan blood rumah sakit. Mulai di perubahan APBD ini, kami sudah memiliki rumah sakit di Manggarai Timur yang cukup signifikan. Pada saat perubahan APBD sekarang ini, kami sudah mau merancang dia kepada blood. Dan langkah-langkah pembinaannya, langkah-langkah administrasinya kami sudah siapkan. Namun kendala juga adalah kaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, gedung dan lain-lain. Tapi puji syukur kepada Tuhan, alhamdulillah, walaupun dalam kondisi keterbatasan, blood kami di rumah sakit ini sudah mulai bekerja sama dengan BPJS dengan kami menyiapkan segala ketentuan atau persyaratan yang diisyaratkan oleh BPJS seperti jumlah tenaga dokter spesialisnya, jumlah ruangan dan lain-lain. Mungkin demikian untuk sementara dari Manggarai Timur saya kembalikan. Oh ya, Om Jeffrey masih ada mungkin, mohon maaf, masih ada terakhir kaitan dengan realisasi APBD yang mendapat pendanaan dari APBN. Ya, dengan pembinaan UKM. Baik, realisasi APBD yang mendapat pendanaan dari APBN. Dana alokasi khusus fisik tahun 2022 berdasarkan kontrak final sebesar 162.141.609.186 rupiah atau 97,83% dari 17 sub bidang dan telah ditransfer ke RKUD untuk tahap 1 sebesar 33.180.809.319 rupiah atau sebesar 20,46%. Dari dana yang telah ditransfer itu yang sudah direalisasikan melalui SP2D-nya sebesar 26.753.926.602 rupiah. Sisa di RKUD sebesar 6.426.880.717 rupiah. Dana alokasi khusus non fisik melalui RKUD realisasi transfer sebesar 53.932.513.269 rupiah dari pagunya 115.450.316.000 rupiah dengan realisasi SP2D sebesar 43.555.428.929 rupiah. Dana alokasi khusus non fisik non RKUD yaitu dana BOS, BOP PAUD dan BOP kesetaraan tentu di bawah pengawasan langsung dari KPPN dari pagu sebesar 68.430.800.000 rupiah yang sudah tersalurkan ke sekolah dari KPPN sebesar 35.992.089.502 rupiah.
Selanjutnya realisasi dana desa, transfer dana desa sebesar 96 miliar 30 juta 974.480 rupiah dari pagu anggaran sebesar 170 miliar 13 juta 910.000 rupiah. Selanjutnya realisasi dana transfer desa DID insentif desa sebesar 969 juta 150.000 rupiah dari pagu anggaran 1 miliar 338 juta 300.000 rupiah. Realisasi transfer dana IP dan IP tahun 2022 sebesar 15 miliar 319 juta 906.843 rupiah. Selanjutnya, next, pembinaan UMKM. Jumlah UMKM di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 4.639 UMKM. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur adalah dengan menyediakan fasilitas misalnya pasar atau ruko untuk tempat-tempat usaha UMKM. Selanjutnya, adapun kegiatan pendampingan dengan memberikan pelatihan UMKM dan memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan bantuan usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM. Selanjutnya, UMKM di Kabupaten Timur diberikan bantuan berupa peralatan dan mesin bagi setiap kelompok usaha. Semua kelompok usaha UMKM di Kabupaten Manggarai Timur diperhatikan dan dibina secara baik melalui Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Saya tambahkan lagi menyangkut pembinaan UMKM ini, memang secara khusus kami harus beri apresiasi kepada Bank NTT. Bank NTT sangat aktif sekali mendampingi mulai dari pemodalan sampai pada manajemen pada BUMDes, beberapa BUMDes Kabupaten Manggarai Timur, sampai kepada lokasi pemasaran, pengemasan produk dan lain-lain. Contohnya BUMDes yang di Desa Colol dengan kopi cololnya ini sangat kami terima kasih kepada Bank NTT yang telah mendampingi sepenuhnya. Bukan hanya BUMDes yang ada di Sol, tapi UMKM yang lain juga Bank NTT tetap mendorong dan bersama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Manggarai Timur. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak Kaban, Pak Abdullah. Baik Pak, jadi data realisasi transfernya itu angka per tahun ya Pak, angka 1 tahun ya. Nanti akan kami koreksi Pak, kalau gitu Pak akan kami sesuaikan sebelum kami share bahannya ke teman-teman pers. Baik, selanjutnya adalah pemaparan dari Kabupaten Ngada. Untuk Pak Ferdin Jawasuri, izin Bapak apakah atau mungkin yang mewakili rekan-rekan dari Kabupaten Ngada? Selamat siang. Selamat siang Bapak. Izin menyampaikan Bapak Kepala Badan Pak Maximus S. Jawasuri saat ini sedang mengikuti rapat bersama Pak Bupati di rumah jabatan. Baik, silakan Pak Yosef. Baik, kami sampaikan realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Ngada periode Juli 2022 dibandingkan dengan periode Juli di tahun 2021. Untuk pajak, pertama kali PAD, pendapatan daerah mengalami peningkatan
dari bulan Juli 2021 dibandingkan 2022 mengalami peningkatan sebesar 63,55%, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, yang terdiri dari PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah, pendapatan asli daerah, kami sampaikan untuk pajak daerah periode Juli 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 34,65%. Hal ini dipacu oleh pengumpulan pajak yang pelaporannya juga lebih cepat karena menggunakan sistem online. Dalam hal ini untuk di Ngada, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada melakukan terobosan lewat aplikasi Fintex. Ya. Demikian juga retribusi daerah untuk tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding Juli tahun 2021. Hal ini juga disebabkan oleh hasil pengelolaan keuangan daerah, yang dipisahkan juga mengalami peningkatan penurunan, karena saya sampaikan pelaporan dari Badan Pendapatan Daerah ke Badan Keuangan belum masuk seluruhnya, sedangkan lain-lain PAD yang sah bulan Juli 2021 dibandingkan Juli 2022 mengalami peningkatan. Sedangkan untuk pendapatan transfer saat ini dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 62,01%. Sedangkan untuk pendapatan transfer daerah dari provinsi sampai saat ini belum ada realisasinya. Menyangkut belanja ini memang kontribusi terbesar adalah di belanja pegawai, belanja operasi. Tapi sampai saat ini belanja operasi khususnya belanja pegawai selain gaji ada tunjangan tambahan penghasilan pegawai, realisasinya masih belum maksimal karena untuk TPP sampai saat ini belum ada realisasi karena menunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri. Belanja modal ini juga realisasi sampai saat ini masih lebih rendah dibandingkan realisasi bulan Juli tahun 2021. Hal ini disebabkan karena hampir 75% belanja modal dibiayai dari pinjaman daerah. Untuk Kabupaten Ngada, pinjaman daerah yang direncanakan untuk tahun 2022 ini sebesar 100 miliar dan itu sudah ada izin pelampuan defisit dari kementerian. Namun proses pencairan belum ini karena masih dalam kontrak-kontrak dengan pihak ketiga, sehingga untuk belanja modal sampai saat ini realisasinya masih rendah. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan untuk penerimaan pembiayaan belum ada realisasi. Pengeluaran pembiayaan juga untuk di 2022 kami belum menganggarkan pembayaran bunga untuk pinjaman karena itu akan dimasukkan di anggaran perubahan. Lanjut. Sedangkan untuk data-data yang lain ini, saya permohon maaf karena ini nanti rencananya akan disampaikan oleh Pak Kaban, hanya Pak Kaban hari ini masih sedang rapat dengan Pak Bupati. Sekian dari Kabupaten Ngada. Baik, terima kasih Pak Yosep, Kepala Bidang Akuntansi BKAD Kabupaten Ngada. Berikutnya pemaparan untuk Kabupaten Manggarai untuk Pak Yohanes, Pak Jo, kami persilakan Pak.
Baik, Pak Jeff, apakah suara saya sudah bisa didengar, Pak? Semoga sudah bisa didengar. Jelas sekali Pak Jo, silakan. Ya, sebelumnya saya mohon izin Bapak untuk mewakili Pak Kaban Keuangan, karena kebetulan pada kesempatan ini Pak Kaban Keuangan tidak dapat hadir untuk mengikuti Zoom ini, karena beliau harus menghadiri upacara pemakaman secara kedinasan. Jadi kesempatan ini saya mohon izin untuk membacakan paparan yang seyogyanya akan dipaparkan oleh Pak Kaban sendiri. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala KPPN Ruteng beserta jajaran yang hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala KPP Pratama Ruteng. Yang saya hormati Bapak Kepala KPP Pratama ND, Kepala BPS, para Kepala BPS yang hadir pada kesempatan ini, para Kepala Satker yang hadir dalam wilayah kerja KPPN Ruteng, juga seluruh peserta Zoom yang hadir pada kesempatan ini secara online. Mungkin saya akan bacakan realisasi APBD Kabupaten Manggarai di tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi per 31 Juli 2022. Dari sisi pendapatan daerah sampai dengan bulan Juli, Kabupaten Manggarai sedikit mengalami kenaikan atau pertumbuhan dari sisi pendapatan daerah, yaitu di mana pada tahun ini sudah terrealisasikan sebesar 603,655,929.301 rupiah dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu sebesar 473,902.290.951 rupiah, atau pertumbuhannya mencapai 34,41%. Kemudian dari sisi belanja di 2022 ini sampai dengan semester pertama, belanja daerah Kabupaten Manggarai realisasinya sebesar 372.873.874.708 rupiah, dibandingkan dengan realisasi semester pertama di tahun 2021, yaitu sebesar 343.043.914.946 rupiah, atau mengalami kenaikan dari realisasi semester pertama tahun 2021 sebesar 7,75%. Kemudian dari sisi pembiayaan daerah, Bapak Ibu, di semester pertama ini sampai dengan semester pertama, seperti yang kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya, bahwa di Kabupaten Manggarai masih belum ada realisasi, karena terus terang penerimaan pembiayaan ini sangat bergantung dari pinjaman daerah, yang sampai dengan saat ini di semester pertama kami sedang dalam tahapan untuk melakukan perubahan atas perjanjian pinjaman yang disebabkan karena adanya perubahan perhitungan masa jabatan kepala daerah, sehingga harapannya untuk realisasi penerimaan pembiayaan ini semoga di bulan-bulan September itu kita sudah bisa melakukan proses tender, sehingga di bulan-bulan September juga kita sudah bisa ada realisasi di penerimaan pembiayaan. Kemudian terkait pengeluaran pembiayaan sampai dengan semester 1 ini mohon koreksi, kami mohon izin Pak Jeff dan Pak Kus, realisasi pengeluaran pembiayaan sampai dengan semester pertama ini baru mencapai 5 miliar Pak, yang sebelumnya, karena 5 miliar ini dari penyertaan modal ke Bank NTT, sedangkan yang 5 miliar lagi yang sekarang sedang dijalankan ini untuk penyertaan modal kepada PDAM, itu sedang kami laksanakan prosesnya, sehingga di bulan September ini kemungkinan angkanya mencapai 10 miliar. Kemudian dapat kami sampaikan pertumbuhan positif memang sedikit tampak dari sisi pendapatan kalau dibandingkan dengan tahun 2021, di mana
PAD lain-lain itu bertumbuh sangat tinggi. Namun demikian belanja ini justru mengalami sedikit hambatan dibandingkan dengan kenaikan pendapatan. Realisasi belanja tersebut kami harapkan akan terus meningkat di bulan-bulan September, karena di bulan-bulan September ini juga nampak di bulan Agustus belanja yang bersumber dari pinjaman daerah maupun yang bersumber dari DAU atau DAK itu sebetulnya di bulan Agustus ini sudah mulai nampak realisasi belanjanya. Kemudian terkait strategi pembinaan BLUD, kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai menerapkan pola BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ben Boy Ruteng, di mana dalam rangka perwujudan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pemerintah Kabupaten Manggarai selalu melakukan upaya-upaya antara lain peningkatan kompetensi, sarana peralatan dan gedung, serta pemanfaatan teknologi informasi yang perlu ditingkatkan agar mempermudah akses masyarakat dalam memanfaatkan jasa layanan rumah sakit. Kemudian proses akreditasi rumah sakit menjadi bagian inheren untuk mewujudkan mutu dan keamanan pelayanan kesehatan rumah sakit. Kemudian dalam upaya menjawab tuntutan masyarakat terhadap rumah sakit agar memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan minimal maupun standar akreditasi. Kemudian menggali potensi pendapatan dengan mengembangkan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang baru melalui inovasi pelayanan kesehatan. Kemudian berupaya menambah jumlah tenaga kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan terhadap jumlah ketenagaan di rumah sakit. Kemudian yang terakhir mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan rumah sakit sesuai master plan rumah sakit. Kemudian terkait potensi pengembangan wilayah dan investasi, dalam pengembangan wilayah dan investasi melalui rencana pemanfaatan kawasan, khususnya kawasan budidaya. Kawasan budidaya ini fungsi utamanya adalah untuk membudidayakan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang terdiri atas yang pertama kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang terletak di Hutan Wailaku, Kecamatan Satar Mese. Kemudian kawasan perkebunan rakyat yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Manggarai, seperti Kecamatan Cibal, Cibal Barat, Reok, Reok Barat, Kecamatan Lelak, Rahang Utara, Kecamatan Ruteng, Kecamatan Langkerembong, Satar Mese Barat, dan Satar Mese Utara. Kemudian kawasan pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, yang tentunya tersebar di seluruh kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Manggarai. Kemudian kawasan perikanan, yaitu perikanan tangkap yang berada di wilayah perairan Reo dan Reok Barat, kemudian Satar Mese dan Satar Mese Barat. Kemudian kawasan pertambangan dan energi, yaitu pertambangan mineral logam di Kecamatan Reok Barat dan pertambangan batuan di Kecamatan wilayah Warii, Langkerembong, Kecamatan Ruteng, dan Satar Mese. Kemudian untuk kawasan peruntukan industri, kawasan industri khususnya industri kopi di Kecamatan Langkerembong, kemudian kawasan sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di beberapa kecamatan yang meliputi pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, galangan kapal, industri mebel, dan kerajinan rakyat. Kemudian di kawasan pariwisata, peruntukan pariwisata budaya, yaitu Kampung Adat Wairebo, kemudian Todo, Pongkor, kemudian Ruteng Puu, kemudian Compang Cibal, juga termasuk gua ada di Liang Bula, yaitu Hutan Inembele, Pulau Mules, air terjun Tengkulese, Pantai Ketebereok, Sengari, Pantai Waimaras, sumber air panas Ulumbu. Kemudian peruntukan pariwisata buatan, yaitu Lingkolodok berbentuk sarang laba-laba yang berada di Kecamatan Ruteng, di Kampung Meler, Kecamatan Ruteng. Kemudian agromina wisata di Desa Compang Dalo. Kemudian peruntukan pariwisata religius. Mungkin itu saja yang dapat
kami sampaikan dalam paparan kali ini. Untuk selanjutnya, waktu dan kesempatan saya kembalikan Pak Jeff dan Pak Kus. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Jo, Kepala Bidang Perbendaharaan dari BKAD Kabupaten Manggarai. Dengan berakhirnya pemaparan dari Kabupaten Manggarai, berarti untuk sesi pemaparan sudah berakhir ya Bapak Ibu ya. Dapat kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman pers apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan dan nanti mungkin ditujukan kepada siapa ya. Baik, kami persilakan. Oh ya, satu lagi untuk Bapak Ibu yang mungkin berat gitu apa koneksinya untuk mengikuti dari Zoom meeting, dapat juga mengikuti dari tayangan konferensi pers juga ditayangkan di YouTube dari Tribun Flores. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya, apabila mungkin merasa lebih ringan diputar melalui YouTube, dipersilakan melalui YouTube Tribun Flores. Baik, silakan Bapak Ibu atau teman-teman pers untuk bertanya. Monggo silakan dari Bapak Ibu atau dari teman-teman pers dari RRI Regional ND atau dari Tribun Flores serta Bapak Ibu yang hadir, diperkenankan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti untuk materi setelah ada perbaikan data yang dari Kabupaten Manggarai Timur baru akan kami share, mohon izin nanti kami share melalui grup KPA, grup Kering Satker, dan kepada seluruh Kepala Bagian Keuangan Pemda, serta juga nanti ke teman-teman pers dari ke RRI maupun ke Tribun Flores. Tidak ada? Silakan kalau ada raise hand atau langsung open mic. Melalui chat juga boleh. Melalui chat juga boleh. Pak Jeffrey kayaknya masih belum ada ini, atau memang tidak ada. Kalau memang tidak ada akan kita cukupkan. Dari Bapak Ibu Kepala BPS mungkin ada penyajian data yang disampaikan ke kami, ada yang kami salah ambil atau ada yang mungkin penekanan. Dari Bapak Ibu Kepala BPS dari 4 kabupaten, monggo kalau ada yang mau disampaikan. Tidak ada juga. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan Pak Jeffrey. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas atensi dan kehadiran kita semua. Perlu kami tekankan kembali bahwa kegiatan ini akan menjadi rutin untuk setiap bulannya, mendukung Regional Chief Economist, di mana akan diberlakukan ke seluruh nasional. Kemenq 1 mendapat amanah untuk mendukung pertumbuhan pergerakan ekonomi di regional penugasan masing-masing, sehingga harapan kami koordinasi di wilayah kerja KPPN Ruteng yang melibatkan Kemenq 1 dari DJP, DJBC, BPS, dan pemerintah daerah dapat kita lakukan setiap bulan, dan setiap bulan juga nanti kami bersinergi dengan teman-teman pers untuk menginformasikan secara transparan sejauh mana pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah mendorong pertumbuhan ekonomi.
Harapannya dengan sinergi ini banyak hal-hal yang bisa kita hasilkan, output-output yang bisa kita hasilkan berdasarkan kajian bersama atas pertukaran data, kompilasi permasalahan dan kendala baik secara teknis maupun aturan yang tersampaikan, kemudian kita mapping, kemudian nanti kita carikan solusi. Saya yakin bentuk koordinasi komunikasi akan mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang kita hadapi masing-masing sesuai tugas pokok kita masing-masing. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih apabila dalam penyelenggaraan kami pada konferensi pers pertama ini masih banyak kekurangan, terutama bandwidth yang ternyata masih sering low, akhirnya putus. Kami sekali lagi mohon maaf, nanti akan menjadi perbaikan bagi kami untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih dukungannya untuk teman-teman pers dari RRI Regional ND, kemudian Tribun Flores atas dukungan kegiatan kita pada pagi sampai dengan siang hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hormat untuk kita semua yang hadir. Salam sehat. Terima kasih Pak Kaban, Pak Abdullah, Pak Pinto, Pak Yo. Pak Yo-nya double berarti ini, Manggarai dan Ngada, Pak Yohanes juga.